Ya, untuk mengetahui kondisi terkini pasca bencana sudah terhubung dengan rekan kami Nofri Afandi di Tapanuli Selatan. Selamat siang Nofri, bagaimana penanganan bencana pada hari ini? Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Saat ini tentunya alat berat masih terus bekerja untuk membersihkan material berupa gelondongan batang kayu serta tanah ataupun lumpur yang sudah menimbun perumahan ataupun pemukiman warga yang berada di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Kami memperbarui informasi terkini mengenai data terbaru di mana di Tapanuli Selatan saat ini sudah ditemukan 79 orang meninggal dunia dengan total pengungsi sebanyak 5.366 orang. Ada sebanyak 279.974 orang ini dinyatakan terdampak akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan. Saat ini juga tim masih terus bekerja keras untuk mencari mayat korban yang berada di dalam timbunan lumpur maupun gelondongan batang kayu. Tadi juga kami melihat tim dari Detesmen K9 Anjing Pelacak masih terus berusaha mencari dugaan-dugaan titik di mana ada mayat korban tertimbun. Tadi kami melihat ada 2 titik yang sudah ditandai dan akan dilakukan pengerukan dengan alat berat untuk mencari apakah benar adanya mayat korban yang berada di dalam titik yang sudah dilacak oleh anjing pelacak dari Detesmen K9 ini. Dan saat ini memang kami melihat juga warga masih terus berdatangan dari wilayah tetangga, tepatnya di Tapanuli Tengah, dengan melewati jembatan sementara yang telah dibuat untuk melewati aliran air yang cukup deras yang memutus jalan pada Sidempuan Sibolga. Distribusi logistik juga saat ini tengah tetap berlangsung. Sudah banyak sekali kami melihat bahan makanan yang tersedia di setiap posko-posko bantuan yang didirikan, baik itu dari posko yang dari Menteri SDM, kemudian dari Brimopolda Sumatera Utara maupun posko TNI, sehingga ini nanti akan siap untuk dibagikan kepada warga korban banjir bandang maupun longsor yang membutuhkan. Mengingat saat ini juga cuaca di Tapanuli Selatan sudah cerah begitu, panas terik, sehingga ini diharapkan dapat memudahkan alat berat untuk membersihkan material yang menutupi akses ataupun jalur yang berada di Desa Garoga untuk menuju ke Tapanuli Tengah. Kami mendapatkan informasi juga untuk wilayah yang sempat terisolasi yaitu Tapanuli Tengah dan Sibolga kini sudah bisa diakses dengan melewati jalur dari Muara Batang Toru, meskipun ini membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan jika melewati jalur yang semestinya. Meskipun saat ini sudah dinyatakan tidak bisa dilalui dengan kendaraan karena terputus dan hanya bisa dilewati dengan tumpukan batang pohon kayu. Tadi warga juga datang untuk mengevakuasi keluarga mereka, kemudian membawa keluarga mereka yang sakit untuk menuju ke puskesmas yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Begitupun sebaliknya, warga dari Tapanuli Selatan juga menuju ke Tapanuli Tengah untuk menjemput keluarga mereka maupun melihat bagaimana kondisi dari kerabat mereka yang berada di Tapanuli Tengah. Saat ini tentunya para korban membutuhkan bantuan berupa bahan makanan, kemudian selimut, serta obat-obatan yang saat ini dirasakan cukup kurang begitu untuk memenuhi kebutuhan warga, di mana ada ribuan pengungsi yang berada di Tapanuli Selatan. Sementara di Kecamatan Batang Toru sendiri ini ada 6 posko pengungsi. Di posko utama kami melihat di posko Batu Ula ini ada sebanyak 1.000-an warga yang mengungsi di sana, meskipun tidak seluruhnya tidur di posko tersebut, namun ketika membutuhkan makanan ataupun minuman maka warga-warga akan datang kembali ke posko untuk makan bersama. Hiburan juga telah diberikan kepada para warga terdampak seperti anak-anak, seperti trauma healing. Tentunya ini sangat penting mengingat peristiwa mencekam yang terjadi pada Selasa kemarin ini cukup parah, dan bahkan anak-anak datang untuk melihat bekas rumah mereka yang sudah tidak ada lagi dan rata dengan lumpur dan tertutup gelondongan batang kayu yang cukup banyak ini. Demikian mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Putri dan Rehana di studio. Baik, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana cuaca di sana hari ini? Ya, saat ini cuaca di Tapanuli Selatan sejak pagi tadi memang ataupun kemarin juga sudah sedikit sekali intensitas hujan, sehingga ini memudahkan alat berat maupun petugas gabungan yang tengah berusaha mencari mayat ataupun jenazah korban hilang yang mungkin diduga tertimbun di bawah gelondongan batang kayu ataupun material banjir bandang berupa lumpur ataupun tanah ini. Dan alat berat juga ini sangat terbantu karena jika hujan kembali turun maka potensi banjir bandang ataupun banjir susulan ataupun kenaikan air ini juga akan dapat terjadi, sehingga dengan keringnya tanah-tanah tersebut akan mudah dikeruk dan juga memudahkan petugas yang mencari para korban dan juga warga yang tengah mengevakuasi keluarga mereka dari wilayah tetangga ini juga dapat dilakukan. Karena jika hujan kembali turun maka debit air di aliran air yang cukup deras yang memutus jalan lintas Sidempuan Sibolga ini juga
tidak bisa dilewati, mengingat jembatan batang kayu tersebut bisa jadi akan tenggelam juga dengan ketinggian air yang terjadi. Maka dengan panasnya cuaca pada hari ini diharapkan dapat membuat para petugas gabungan dapat bekerja dengan ekstra dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membuka akses yang terputus dan tertutup material banjir bandang dan juga memudahkan pencarian korban hilang yang saat ini tengah terus diupayakan oleh tim yang bertugas. Mungkin sementara itu dari Tapanuli Selatan. Saya kembalikan ke Rehana. Baik, Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tetap jaga keselamatan, Nofri.